Kisah ini dimulai ketika Ayu sedang syuting ditemani oleh kru di sebuah sungai. Tiba-tiba saja ia kesurupan dan lemas. Ia pun dipangku menuju ke rumah. Sesampainya di sana, kru yang membantunya pergi seperti ketakutan. Rara pun terheran karena mereka pergi secepat itu. Pak Gito pun datang. Ia bertanya kepada mereka berdua kenapa cepat pulang serta memeriksa keadaan Ayu yang tertidur lemas. Pak Gito pun berbicara kepada Rara perihal Ayu yang kesurupan saat syuting. Di tengah pembicaraan itu, Bu Ajeng datang dan hendak melihat Ayu. Namun, Rara datang menghampiri dan memberitahu kejadian yang terjadi di sungai kepada Bu Ajeng. Namun, Bu Ajeng menenangkan Rara dan mengatakan hal itu mungkin disebabkan karena kelelahan. Tetapi bagi Pak Gito, ada kekhawatiran terlihat di wajahnya. Keesokan paginya, Ayu telah bersiap-siap hendak ke sekolah. Ia pun terlihat menelpon seseorang, namun tiba-tiba ada sosok berkebaya merah lewat di sampingnya. Ayu pun penasaran apa yang dia lihat, ia mencari sosok itu sampai ke kamar mandi. Ayu merasa bahwa mungkin yang dilihatnya itu hanya halusinasi saja. Tetapi, ia tidak melihat ada sosok perempuan di belakangnya yang memperhatikan dengan sorotan mata yang tajam. Di tengah peristiwa itu, terdengar suara ketukan pintu. Ternyata, Rara datang menjemput Ayu supaya mereka bisa bersama ke sekolah. Rara pun menunggu Ayu di dalam kamar, sebab Ayu hendak ke kamar mandi. Dengan asyiknya Rara memperhatikan video di dalam HP-nya. Namun tiba-tiba ia mendengar suara wanita yang bernyanyi. Ia pun heran, dari mana suara itu berasal. Dengan penasaran ia mencari sumber suara itu, namun Ayu tiba-tiba datang dan mengajaknya untuk segera pergi berangkat ke sekolah. Namun, apa yang didengar Rara masih membuat ia penasaran. Mereka pun mengikuti upacara, di mana kepala sekolah menyampaikan pengumuman kelulusan siswa. Di tengah upacara itu, tiba-tiba Ayu kesurupan dan menjerit. Hal ini membuat kepanikan di tengah upacara yang berlangsung. Bahkan kesurupan itu memasuki siswa lainnya yang membuat upacara yang berlangsung menjadi kacau. Atas kejadian itu, orang tua Ayu dipanggil oleh Bu Novita sebagai guru BK, dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Bu Novita berharap agar orang tua Ayu lebih memperhatikan anaknya. Malam pun tiba, Ayu beserta kedua orang tuanya sedang makan malam. Namun, Ayu memperlihatkan sikap yang aneh. Ia memakan dengan lahap semua makanan yang ada seperti orang kelaparan. Kedua orang tuanya pun tampak khawatir atas perilaku Ayu. Sin pun beralih kepada Bu Ajeng yang terbangun dari tidurnya, tiba-tiba mendengar suara wanita yang sedang bernyanyi. Karena penasaran ia pun mencari sumber suara itu berasal. Ia pun sampai di kamar mandi, ketika ia hendak memastikan sumber suara itu Ayu datang dan bertanya apa yang ibunya lakukan. Namun, Bu Ajeng hanya mengatakan ingin memastikan sesuatu saja dan pergi meninggalkan Ayu. Tiba-tiba saja, lampu di dalam kamar mandi mati hidup. Hal tersebut membuat Ayu penasaran dan membuat ia memastikan sesuatu di dalam bak air. Alangkah terkejutnya Ayu, ia melihat sosok wanita di dalam bak tersebut. Sehingga, Ayu menjerit ketakutan. Keesokan paginya, Rara pergi menjumpai para konten kreator yang merekam video saat mereka menari di sungai. Setelah mendapatkan video yang diinginkannya, Rara pergi menemui Ayu di rumah. Anehnya, ternyata Ayu sudah ada di ruangan itu. Tetapi, Rara baru menyadarinya. Ia pun memperlihatkan video yang diambilnya tadi kepada Ayu, dan menjelaskan bagaimana ia kesurupan. Tetapi di dalam video itu, ia curiga bahwa salah satu dari kru ada mengambil batu keramat di tempat itu sehingga menyebabkan Ayu kesurupan. Namun, Ayu hanya tersenyum saja. Di siang hari, Bu Ajeng pergi ke acara yang diadakan warga setempat. Ia pun berkumpul bersama warga di tempat itu, namun salah seorang warga mengatakan kepadanya bahwa penyebab kesurupan massal di sekolah itu disebabkan oleh Ayu anaknya. Hal ini menyebabkan Bu Ajeng panik dan segera pergi. Mbah Di pun mencegat Bu Ajeng yang hendak pergi, dan menanyakan apa yang terjadi. Namun, Bu Ajeng bersikeras hendak pergi dengan terburu-buru. Sin pun beralih kepada Pak Gito, yang sedang memperbaiki mobilnya. Namun, ia merasa ada seseorang yang berdiri di depan mobilnya, sehingga membuat kepalanya terantuk karena terkejut. Ia pun mencari sosok itu, tapi tidak menemukannya.
Tiba-tiba saja ia mendengar seseorang yang bernyanyi dan melihat sosok itu mirip dengan anaknya. Ketika dia memastikan ke dalam mobil, ternyata tidak ada orang sama sekali. Hal ini membuat Pak Gito panik dan mencari anaknya Ayu ke dalam rumah. Setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Rara yang sedang memperhatikan video saat mereka menari di sungai. Tiba-tiba saja, ada yang berusaha masuk ke dalam kamarnya dengan memaksa membuka pintu. Ia pun pergi memastikan tetapi tidak ada orang di sana. Namun ketika dia melihat ke arah jendela, ada sosok bayangan yang terlihat. Hal ini membuat Rara ketakutan dan menutup wajahnya dengan selimut. Anehnya, ketika dia membuka selimut dari wajahnya, ia sudah berada di sungai tempat mereka rekaman beberapa hari yang lalu. Ia pun melihat Ayu yang sedang menari dan mengatakan tentang batu yang diambil oleh salah seorang kru. Ketika dia memalingkan wajahnya ke belakang, maka Rara melihat sosok mengerikan bernama Mbah Sarinten. Ternyata apa yang dilihat Rara adalah mimpi, namun ia tetap merasa ketakutan. Ia pun menelpon Ayu, namun tidak diangkat. Sebab Ayu pada malam itu sedang tertidur dan ditemani oleh hantu Mbah Sarinten. Keesokan paginya, Ayu beserta kedua orang tuanya pergi ke acara yang diadakan oleh warga. Di tengah-tengah acara, Ayu bernyanyi mengikuti para sinden. Sontak, kedua orang tuanya beserta warga kaget melihat hal itu. Sebab, Ayu tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ia pun berdiri dan hendak pergi ke tengah acara. Kedua orang tuanya mencegah Ayu, namun Mbah Di mengizinkannya. Dengan terus bernyanyi Ayu ia maju dan berlutut di depan sesajen yang disediakan. Mbah Di pun menatapnya dengan penasaran, Ayu yang kesurupan pun memakan bunga-bunga yang telah disediakan. Hal itu membuat warga lari ketakutan, Pak Tejo pun berusaha menyadarkan Ayu. Beberapa saat kemudian Ayu pun pingsan. Kedua orang tuanya segera membawa Ayu ke ahli spiritual. Namun tidak berhasil. Beberapa ahli spiritual silih berganti mengusir roh jahat yang merasuki Ayu, namun tetap tidak berhasil juga. Hal itu membuat kedua orang tuanya menjadi sedih. Mereka pun memutuskan untuk pergi menjumpai Mbah Di, ritual pun dilakukan dan hantu yang merasuki Ayu pun menampilkan wujud aslinya. Hal itu dapat dilihat oleh orang tuanya serta Rara yang menemani Ayu. Hingga akhirnya ritual pengusiran itu pun tidak berhasil. Kemudian, Rara mengatakan kepada Pak Tejo supaya meminta bantuan kepada para YouTuber yang sering membuat konten goib. Sesudah mereka sampai di rumah, pacar Ayu datang menjenguk pada malam itu. Ia bernama Reza, berdua dengan Ayu mereka berbicara setelah lama tidak jumpa. Namun tiba-tiba Ayu kesurupan, Reza tidak menyadarinya. Ia mengira Ayu sedang mempermainkannya. Tiba-tiba saja Ayu menghilang, membuat seisi rumah panik. Reza pun kebingungan atas apa yang terjadi, ternyata Ayu sedang menari di depan rumah. Matanya pun putih dan ia terus berbicara kepada Reza, namun setelah itu Ayu pun pingsan. Ia pun dibaringkan di tempat tidur, namun Ayu masih tetap bernyanyi. Bu Ajeng pun mengajak Ayu sholat, namun tiba-tiba saja Bu Ajeng menyadari bahwa yang di sampingnya adalah orang yang berbeda, dan hal itu membuat ia ketakutan. Setelah itu, Ayu pun pergi keluar untuk menenangkan diri. Tiba-tiba Mbah Sarinten menunjukkan dirinya kepada Ayu, ia mengatakan akan melindungi Ayu. Setelah itu Ayu pun merasa kesakitan, dan akhirnya membuat ia kesurupan. Keesokan harinya, para YouTuber paranormal yang beranggotakan Gaduh, Genta, dan Tea sampai ke rumah Ayu. Mereka pun disambut kedua orang tua Ayu beserta Rara dan Reza. Mereka mulai berbicara tentang Ayu yang kesurupan, di tengah pembicaraan mereka Ayu pun keluar dengan tindakan aneh. Ia mulai bernyanyi, Gaduh pun mendekatinya dan mereka mulai berbicara. Namun, setelah itu Ayu pun kembali pingsan. Beberapa saat kemudian, Pak Tejo mengantar Gaduh, Genta, dan Tea ke tempat mereka tinggal. Ia memperkenalkan rumah itu dan berharap mereka menyukainya. Sesampainya di rumah, Pak Tejo dikejutkan karena Ayu tiba-tiba saja menghilang. Sin pun beralih kepada Gaduh, Genta dan Tea yang hendak makan malam. Tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu rumah dengan keras, sontak mereka bertiga pun pergi melihatnya, namun tidak seorang pun di sana. Alangkah terkejutnya mereka, tiba-tiba saja Rara muncul dari belakang dan mengatakan kepada mereka bahwa Ayu menghilang.
Mereka pun segera pergi dan mencarinya. Di tengah pencarian tersebut, Thea berpisah dari ketiga orang lainnya. Ia pun mulai panik, sebab tidak tahu harus kemana di tengah kegelapan yang menyelimuti. Gaduh, Genta, dan Rara yang menyadari telah berpisah dengan Thea segera menyusul dan mencari keberadaannya. Thea yang sedang mencari ketiga orang lainnya, dikejutkan oleh Ayu yang telah kesurupan. Untung saja ketiga orang lainnya datang dan menyelamatkan Thea. Setelah itu Ayu kembali pingsan dan dibawa ke rumahnya. Keesokan paginya mereka pergi ke tempat di mana awal mulanya Ayu kesurupan. Rara membantu mereka dan menunjukkan lokasinya. Di tengah pencarian penyebab Ayu kesurupan, mereka pun bertemu dengan Mbah Di yang sedang bersemedi di sebelah batu besar. Mereka pun mendekatinya dan memperkenalkan diri. Sampai malam tiba mereka melakukan pencarian penyebab Ayu kesurupan, dan Gaduh memutuskan untuk pergi ke tempat Mbah Di pada malam itu juga. Thea pun menyela mereka, dan berkata untuk kembali ke rumah mengambil lensa yang tertinggal dan akan segera menyusul. Gaduh pun menyetujui keinginan Thea dan menghimbau agar berhati-hati. Gaduh dan ketiga temannya pun sampai ke tempat Mbah Di, mereka mulai berbicara penyebab Ayu kesurupan. Sin pun beralih kepada Thea. Sesampainya di rumah, Thea bergegas untuk mengambil lensa yang tertinggal itu. Sialnya, Ayu yang kesurupan telah menunggunya di sana. Ia menakuti Thea yang telah ketakutan, namun alangkah beruntungnya Thea, ketiga temannya datang dan menyadarkannya. Rara pun melihat Ayu sedang berdiri di pojok pintu. Ia segera menangkap Ayu yang pingsan. Mereka pun membawa Ayu ke rumah dan meninggalkan Thea yang sedang tidur untuk memulihkan diri. Ternyata Thea mulai bermimpi, ia bertemu dengan Ayu yang ketakutan. Namun, perjumpaan mereka di alam mimpi disadari oleh Mbah Sarinten. Gaduh dan Genta segera kembali ke rumah, setelah melihat Ayu yang kesurupan menyebut nama Thea. Sesampainya di sana, mereka segera menyadarkan Thea yang mulai pusing dan kesakitan. Namun teror itu belum berakhir, Thea yang berada di kamar mandi diteror oleh roh jahat dan membuat dia pingsan. Keesokan paginya mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Tejo, di sana Mbah Di telah menunggu mereka untuk melakukan pelepasan. Dan mereka memutuskan untuk melakukan ritual Terogoyakso untuk mengumpulkan makhluk gaib yang terlepas dan Mbah Di nantinya akan segera menutup pintu alam gaib itu. Di tengah ritual diperlihatkan ternyata Ayu dan Thea berada di alam gaib, mereka saling mencari satu dengan yang lain. Namun di tengah pencarian itu, ada suara harimau yang meneror mereka. Tiba-tiba saja, Thea yang berusaha menemui Ayu ditarik oleh makhluk yang tak terlihat. Ayu pun mendengarkan suara jeritan dari Thea dan menyusulnya. Ritual pun dilanjutkan dengan berpindah ke dekat laut, di sana Mbah Di menyampaikan tujuan ritual ini, yaitu untuk menyelamatkan Thea yang berada di alam gaib. Sin pun beralih kepada Ayu yang menyelamatkan Thea di mana rohnya sedang diikat oleh seekor harimau gaib. Kemudian mereka diperlihatkan terpisah lagi, Ayu berusaha mencari Thea dan ia pun bertemu dengan Mbah Sarinten. Ayu pun meminta bantuannya supaya dapat bertemu dengan Thea. Akhirnya dengan bantuan Mbah Sarinten Ayu dapat bertemu dengan Thea. Mereka berdua berusaha melarikan diri dari alam gaib itu, namun dihalangi oleh harimau gaib. Ayu pun segera melompat ke dalam air, namun sayangnya Thea ragu, dan harimau gaib itu menyerangnya. Akhirnya mereka pun tersadar, Ayu kembali dengan normal namun Thea menjadi gila hingga ia dibawa ke rumah sakit jiwa. Beberapa tahun kemudian, Ayu pun menikah dengan Reza, di mana Mbah Di menjadi penghulunya. Tetapi meski hal itu seperti ending yang bahagia, namun Mbah Sarinten masih ada di dalam diri Ayu. Kesimpulannya, jangan pernah menari di tempat angker dan sakral nanti kesurupan. Dan ingat berhati-hatilah, jangan suka ikut campur nanti kamu juga kesurupan.